Jadi di video yang hilang itu pas di pos 4 rekotan yang hilang itu ya di dalamnya itu ada nenek-nenek lagi duduk. Serius lu? Duduk tengah malam lagi gini nih duduknya. Gua nggak lanjut nih ngobrolnya. Baru juga mau lihat langsung suara terbang sambil ada yang ketawa. Anjing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jal Oleh. Si beban orang tua pengen sukses. Amin. Jadi sekarang Jal Oleh bareng kameramen Jal Oleh gitu. Egi Setianti. Jangan lupa follow IG-nya di sini, oke? Jadi konsep hari ini tuh kan bercerita pengalaman. Lu kan baru naik gunung ya kan? Baru naik gunung. Nah, lu kan dari sebelum jadi kot ini lu pernah ceritakan ke gua gitu. Nah, nanti lu ceritain yang ke Sagara. Oke. Yang di Sagara. Gua kan sibuk nge-vlog, nah lu kan pegang kamera di atas, di bawah kan. Nah, jadi teman-teman dia tuh baru mendaki. Nah, mendaki pertama itu dia ada kejanggalan gitu, ada ya hal-hal yang kejanggal gitu. Nanti dia mau bercerita, kita dengerin aja gitu. Oke, gimana Gi? Jadi saya ceritain dari benar-benar nol aja, dari persiapan gitu. Persiapan belanja dan sebagainya. Jadi udah belanja, kita udah bubar gitu, udah nge-packing. Saya pulangan ke rumah masing-masing. Saya coba iseng-iseng gitu searching apa sih mitos dari Gunung Sagara gitu. Kejadian apa sih yang pernah terjadi di Gunung Sagara yang ganjil gitu. Nah, saya dari Google itu nemuin tiga hal, tiga mitos lah, tiga legenda. Itu yang pertama itu adalah pintu neraka di Gunung Sagara. Pintu neraka di Gunung Sagara itu maksudnya bagi orang-orang atau bagi pendaki yang mempunyai niat gak bener bicara kotor di sana. Terus untuk pendaki-pendaki yang suka bawa cewek gitu, ngelakuin hal-hal yang gak bener. Ya. Nah, orang-orang itu bakalan diliatin si pintu neraka itu. Oh iya. Setelah ngelihat pintu neraka itu, mereka bakalan pingsan gitu, tidak sadarkan diri. Nah, yang kedua itu mitosnya adalah Gunung Sagara suka dipakai buat ritual gitu, buat bukan minta kekayaan tapi buat ngemilikin ilmu-ilmu gaib gitu. Oh iya, buat berguru gitu. Ada syaratnya itu, kalau si orang yang ritual itu ngelihat domba perempuan, istrinya yang harus jadiin tumbal. Oh gitu. Kalau anak domba gitu, domba yang masih kecil, nah anaknya yang harus jadiin tumbal. Nah, yang ketiga itu mitosnya adalah arca atau peninggalan benar-benar peninggalan zaman dahulu kala. Nah, kan ada di sana yang mitosnya itu bisa cuma dilihat sama mata gaib lah, mata batin. Berarti pernah ada 7 pendaki mau ngambil arca itu. Nah, udah diambil nah si arca itu. Lantas si pendaki kan otomatis nginep dulu tuh di gunung. Iya pasti. Terjadi longsor. 7 orang itu sampai meninggal. Dan si arca itu disimpan di atas kuburan mereka. Itu nggak tahu kebenarannya ya, cuman lu kan saya dapat dari Google gitu. Maaf nih, gua potong dulu. Sebelum lu baca dari Google itu, kenapa lu mau gitu naik gunung gitu? Coba Alasannya ya pengen tahu dulu gitu. Kan belum pernah nih naik ke Sagara. Pengen punya pengalaman di Sagara, terus pengen punya pengalaman nge-record di gunung gimana asiknya gitu. Ternyata wah bener-bener asik. Oke, lanjut. Dari berangkat juga udah ngerasa gak enak hati gitu, penyesalan ada, kenapa harus baca dulu itu gitu. Soalnya jadi keinget-inget bawa gitu. suasana. Nah itu tapi nggak mau cerita ke yang lain pas saat hari itu juga, soalnya takutnya kan nanti ada pikiran negatif dari yang lain juga. Cukup saya aja gitu, soalnya ya mau gimana lagi, itu kan saya yang yang searching, yang cari tahu karena penasaran.
di perjalanan kan kita pas pas mau nyampe itu ada rombongan dari mana gitu yang mobilnya nggak naik gitu, nggak kuat, yang bawa berapa orang itu banyak. Ya gua lupa lagi. Nah itu juga udah alhamdulillah sih, jadi si mobil itu kan udah di depan tapi nggak mundur lagi karena ditahan, sedangkan mobil kita ada di belakang. Coba kalau mundur lagi Ngobrol kan, gak? Soalnya di otomatis. pinggir jurang kan, di ini jurang. Itu juga udah ngebikin Lu ngerasa kejanggalan dari situ gitu. nambah takut aja gitu. Siap. Semakin sini semakin takut. Cuman ya mau gak mau kan kita harus nyampe ke puncak gitu, ngeberaniin aja. Di perjalanan kita kan suka sorak-sorak gitu sampai benar-benar telat gitu nyampe ke puncak. Perjalanan pas dulu berapa jam? Itu benar-benar telat kan? Iya telat. Itu pakai slogan dulu deh, Sebat San tuh. Oh Sebat San ya, anak Sebat San kita. Gara-gara slogan Sebat San kita kemalaman naik ke puncak nih. Dulu kita naik ke puncak berapa orang sih? Kok 3, si Johari, si Aldi, si Doye 6 gitu berenam. Si Asep 7. Ganjil ya. Ganjil 7. Ganjil ya. Supir kan pulang lagi ya, 7. Pulang lagi. 7 dari perjalanan sih. Siang itu yang bikin kaget itu saya lihat monyet gitu. Kita tuh OTW dari base camp tuh jam berapa? Keluar kalau nggak salah jam 1. Enggak ya, jam 10 pagi. Pokoknya tengah hari lah. Dari awal dari base camp. Ya, di base camp. Tengah hari, seingat saya tengah hari sih itu. Yang jadi janggal itu pas abis pos berapa yang ada kopi tuh, pos 1 pos berapa? Belum nyampe pos 1. Oh jadi si kopi itu kan belum nyampe ya? Iya. Sempet saya lihat monyet nih pas lagi nge-record dari belakang, kalian di depan. Pas saya matiin record nih, lihat ke atas ada monyet 1. Cuman ya juga nggak aneh gitu, yang namanya di gunung pasti adalah gitu hewan monyet, nggak aneh. Cuman yang aneh dilihat-lihat kok ngeliatin ke rombongan kita. Mungkin baper. Nah bisa jadi Baper. Nah itu kejanggalan pertama pas di perjalanan. Iya. Dari pos 1 kita kehujanan, nggak bawa jas. Yang bawa jas cuma si Aldi sama si Asep kalau nggak salah, cuma 2 jas. Dan alhamdulillah gitu kita ketemu sama orang-orang baik gitu. Makasih buat yang udah ngasih jasnya gitu, yang turun, pendaki yang turun. Itu kita kan kehujanan, istirahat, basah-basahan, sampai akhirnya tangan bener-bener keriput-keriput gitu, dingin. Ngejaga kamera biar nggak kehujanan itu bener-bener wah perjuangan itu kamera gitu. Takut sampai rusak atau gimana. Iya. Berat banget gitu perjalanannya. Puncak pertama dikasih medan yang dalam tanda kutip emang sulit buat didaki sama yang awam gitu, yang baru muncak. Terus dikasih cuaca yang udah dikasih hujan deras, terus kabut tebal banget, kabut tuh. Pas masuk maghrib kan kita masih berisik pas masuk maghrib kita masih ngeplog gitu, ngeplog sambil teriak-teriak gitu. Itu udah nggak enak bener. Saya lagi di belakang, tiba-tiba kesini nih. Positifnya itu saya pikirnya burung lah, udah nggak mau ada pikiran sampai ke yang mana-mana gitu. Makin ke atas kan makin hujan, makin deras. Iya. Kabut makin tebal nih. Tebal. Dicek kan di sini semuanya penuh gitu, baterai lancar lah, udah siap-siap pakai gitu. Iya. Nah kok ada satu yang habis baterainya. Dari situ udah ngerasa janggal lagi nih, kok gini lagi gitu. Nah kan kita istirahat di pos 3 nih, pas benar-benar gelap. Hujan udah mulai reda. Kalau nggak salah itu jam 10 malam ke bawah. Itu juga ada yang istirahat gitu, nawarin minum ke kita. Iya. Nawarin kumpul ini bareng. Sini bareng Mas, gabung katanya. Tapi mereka udah kemas lagi, sudah mau muncak, udah mau naik lagi ngelanjutin perjalanan. Sedangkan kita kan baru nyampe di pos 3 langsung istirahat. Ya masih lama lah istirahat di situ, anak-anak sebat santuy gitu. Jalannya 15 menit, istirahatnya 45 menit. Napas habis dipakai sorak-sorak gitu, sorak-sorak bergembira. Itu
itu pas di pos itu hawa itu udah beda aja ya. Hawa nggak tahu, emang saya pribadi nggak tahu yang lain, cuman udah mulai mau dekat ke puncak, perasaan udah mulai nggak enak, perasaan kok jadi nggak enak gitu, nggak enak banget. Apa ya, udah benar-benar larut gitu, jam 10 malam ke bawah kita lanjutin perjalanan. Jadi kita pas sampai di pos 4 itu kalau nggak salah jam 11 malam ya. Saya lihat HP itu jam 11 malam. Pas yang pendaki turun ke bawah gitu. Ngasih tahu juga, katanya penuh mas, nggak perlu ke atas gitu. Cuman yang janggalnya kok si pendaki ini turun satu orang, dia sendiri turun, Oh, iya. jam 11 malam mau kemana dia gitu. Jam 11 malam turun sendiri bawa ransel kecil. Kan sebelum naik ke pos 4 itu kita nggak ketemu sama rombongan lagi. Iya. Yang terakhir itu yang di pos 3 itu yang lagi istirahat, dia ke atasin bukan ke bawahin. Nah disitu kan udah mau bikin tenda nih di pos 4, ada tempat duduk nih, kan yang lain lagi duduk. Iya. Saya kan coba ngambil gambar nih. Pas takutnya kan di situ bikin tenda buat kebutuhan video gitu. Pas pemasangan tenda. Jadi situ juga kan kita sempat bongkar ransel. Iya. Si Doi udah bongkar ransel, si Plankton lagi duduk nih di atas tempat duduk yang pas pulangnya kita bikin vlog sama anak-anak Sinasir gitu. Sinasir itu anak dari mana? Tangerang. Harmonic People. Sama Harmonic People. Nah pas malamnya itu di situ saya lihat susah sih itu nyeritain yang itu mah. Benar-benar tuh. Begini besok. Pos 4 benar-benar. Emang lu lihat apa sih? Lemes banget nih. Gila cu. Di situ saya ngerekam nenek-nenek ya. Tapi di kamera. Nah, Gila Pak. Tapi lu ke record nggak? Udah ke record, bahkan udah di save, tapi pas diedit nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itu tapi saya nggak bilang pas pengeditan. Jangan itu ada nenek-nenek gitu, sengaja nggak bilang. Takutnya kalau next kita naik lagi kan, takut terjadi apa-apa gitu, mikirnya kemana aja gitu. Iya. Jadi di video yang hilang itu pas di pos 4, rekotan yang hilang itu aja di dalamnya itu ada nenek-nenek lagi duduk tengah malam lagi gini nih duduknya. Gua nggak lanjut nih ngobrolnya. Di konsep siapa sih ini? Pakai kunti. Goblok ini. Anjing. Lanjut kan? Lanjut, yakin? Ini salah sih. Kalau goblok anjing pakai konsep kayak gini anjing. Iya, konsep di awal ini orang kan di awal juga udah nggak setuju gitu, buat apa ada kunti gitu. Iya, tapi dia bikin ya aing juga ikut dia gitu. Goblok kok anjing mana anjing. Jadi lanjut nggak? Hah? Lanjut nggak? Ini kan baru setengahnya juga belum kan? Ya baru nyampe itu anjing udah. Tuh. Anjing di luar tuh. Luar juga ada suara nih. Lanjut gak? Sebelum lanjut kita sebat sandul gitu biar suasana lanjut. Oh lain kali ini jangan pakai ini kok aja. Soalnya kan otomatis si nenek-nenek itu yang tahu cuman aing doang gitu, saya doang sendiri. Saya sendiri gitu, yang lain kan nggak lihat. Parah lu aja kok. Dan tadinya kan nggak tahu ceritanya bakal sehoror gini. Kita sebasan aja teman-teman buat nggak panik gitu. Jadi sebentar aja. Korek. Bentar. Gimana? Guys, lu sebat dulu lah biar nggak panik gitu. Lu ngapain sih ini? Turunin gitu. Hah? Turun kan? Tapi nggak usah lah, nggak apa-apa, biar seru aja gitu. Wah, seru. Mau rokok? Mau katanya nggak mau rokok. Bukan cewek perokok. Jadi pas di pos 4 itu yang kerekam itu nenek-nenek ya. Dia lagi gini nih posisinya. Jadi si kukunya itu digini-giniin.
kukunya panjang, rambutnya putih, si bajunya itu baju kebaya cuman lusuh gitu. Tuh gila. Ini badan mulai panas, aduh, bulu-bulu bangun gini, padahal waktunya tidur, ini udah malam tapi bulu bangun. Ke bawahnya itu kalau kata orang Sunda itu samping gitu, samping kebaya gitu. Baju kebaya ke bawahnya samping kalau di kita. Yang untungnya pas di record si nenek-nenek itu nggak nengok ya, dia cuman gini doang. Nah di pinggir dia itu si Johari lagi minum, lagi ngerokok. Tapi si Johari nggak sadar gitu kalau di sisinya itu ada nenek-nenek itu. Jadi suruh istighfar, ngeberaniin diri nih, ngelihat langsung, nggak dari kamera. Pas ngelihat langsung gitu, bang, nggak ada. Pas saya lihat lagi di kamera, udah ngilang. Itu langsung saya buru-buru, nggak ada alasan apa-apa gitu, kemas aja, kita naik ke atas. Sebenarnya itu alasannya. Oh, nggak mau di situ. Padahal kan udah ada yang ngasih tahu di atas nggak ada gitu, nggak ada tempat, udah penuh. Alasan saya maksa ke yang lain, kemas lagi barang, naik ke atas itulah alasannya si nenek itu. Saya takutnya dia nggak nerima gitu. Mungkin kan kehadiran kita ke pos 4 nggak sopan gitu, nggak assalamualaikum, nggak permisi dulu. Kita tahu-tahu datang selonjoran, duduk enak, dia keganggu gitu. Nah takutnya kayak gitu, makanya kan saya maksa, udah kemas aja, kita naik ke atas. Video recordnya tanggung, kata saya, tanggung juga nggak nyampe puncak. Padahal alasannya itu. Makanya pas di perjalanan pos 4 ke pos 5 saya minta rolling gitu ke si Eko kan tadinya di depan. Saya minta, kok kamu ke tengah aja, kan kamu di belakang nih. Saya tiba-tiba paling depan. Sebenarnya itu takut gitu. Intinya takut tiba-tiba ada yang narik atau apa. Nah kan di kiri kanan kita itu hutan semua, banyak ranting pohon kan, itu bisa buat dipakai pegangan kita ke atas. Nah itu benar-benar pengalaman paling bisa dibilang kalau disuruh berhenti muncak bisa berhenti. Kenapa? Pas di ranting ya, pas saya megang ranting ya, ada yang megang tangan, itu benar-benar wah, badan itu langsung goblok, langsung tuh tiba-tiba langsung diam, badan tuh nggak bisa digerakin. Untung si Eko gi katanya gitu, dia nggak tahu berapa kali gi pas yang terakhir itu benar-benaran kedenger kenceng gi itu langsung saya sadar, kok saya di sini gitu megang ranting ini. Di perjalanan pos 4 ke pos 5 itu kita juga sempat istirahat dulu. Saya yang minta aja istirahat dulu, pengap kata saya, nggak bisa napas gitu. Sebenarnya bukan karena perjalanannya emang berat gitu, kehujanan, oksigen yang tipis kan di malam hari, bukan itu, tapi itu ada yang aduh, itu benar-benar kepegang ya. Awalnya mikir itu ular kali, tapi kalau ular otomatis lembek. Terus di atas harusnya kan di atas ranting, ini ranting, ini ular, ini mah ranting tangan, terus itu nah itu benar-benar sensasinya itu benar, wah. Untung sadar gitu si Eko kan yang panggil gitu, nyuruh lanjut. Tapi itu saya nggak kuat buat lanjut. Gila tuh, nggak kuat buat ngelanjutin. Itu kan minta istirahat dulu. Pas nggak sengaja nih senter ngesorot ke muka si plankton, kok pucat. Langsung bilang saya, itu muka si plankton pucat. Pas nyorot ke si Aldi, dia nggak apa-apa, padahal paling kecil di antara kita. Nyorot ke yang lain juga biasa gitu, mukanya nggak kenapa-napa, tapi kok si plankton pucat. Yang saya takutin itu balik lagi, saya mikir yang nenek-nenek itu, apakah dia keganggu sama si plankton gitu, takutnya kena tendang si plankton, kesenggol atau apa. Nah di situ kan si plankton pucat banget tuh muka, sampai ranselnya aja ditukar sama siapa ranselnya? Sama gua. Yang dalam tenda kan berat katanya.
langsung ditukar. Nah itu benar-benar mantap lah itu perjalanan pos 4 ke pos 5. Dan gak lama kemudian kita nyampe puncak nih, kita makan gitu, bikin tenda, bikin gorengan, masak mie instan, kita ngobrol-ngobrol gitu. Tapi saya gak berani ngomong, kalau di bawah tadi ada yang kerikot gitu. Ada yang megang tangan juga, takutnya kan terjadi apa-apa dalam tanda kutip. Ditambah lagi kan ke pagi itu masih lama, kita baru nyampe ini jam 12-an, ke pagi berarti 6 jam lagi. Kalau sampai kepikiran apa-apa takutnya kan nggak bisa tidur, perjalanan nanti pulang capek dan sebagainya gitu, takut ada yang sampai sakit gitu. Itulah saya pendam sendiri nih pengalaman yang 2 itu. Pas dalam tenda yang lain kan tidur. Iya tidur. Lain nggak bisa tidur. Kan tidur paling awal gitu. Paling awal. Jam 3 itu saya belum tidur ya. Jam 3 kepikiran yang waktu kamu ngobrol sama si Jan film. Oh iya. Sempat naik dulu ke saya. Dulu pernah sempat naik sama si Jan film. Nah, kepikiran itu kata kamu kan sampai ada kameramennya lihat apa ya itulah. Nah, kepikiran jam 3 pagi itu kepikiran ke situ. Kok sampai kepikiran ke situ? Ke bawah suasana berarti pikiran kemana-mana gitu. Gak kuat nih. Halunya tinggi gitu. Dari jam 3 itu nahan pengen pipis gak kuat. Ngebangunin kamu gak bangun. Si Eko gak bangun. Si Asep gak bangun. Ngeberaniin sendiri buka. Pergi ceritanya pergi pipis. Tapi sebenarnya gak jadi pipisnya. Dulu kemana tuh? Udah ke bawah ada bapak-bapak lagi jongkok tapi ngebelakangin. Bapak-bapak parah, aduh tuh kan gila itu bulu-bulu tuh naik ini. Tuh pokoknya saya masuk ngejauhin beberapa tenda gitu kan ke tempat yang nggak ada lahan buat bikin tenda, otomatis kan suka dipakai pipis gitu, suka dipakai apa gitulah. Nah kan saya turun ke situ. Nah pas turun mungkin berapa langkah ke depan ada bapak-bapak lagi jongkok. Bapak-bapak paruh baya itu ya disebut kakek-kakek bukan, disebut masih muda enggak kayaknya. Dia cuman kesorot cahaya bulan. Gua kebenaran enggak bawa lampu di situ, enggak bawa lampu sendiri. Tenda-tenda yang lain enggak ada yang berisik gitu, benar-benar kayak yang sunyi. Padahal kan kalau puncak itu jam 3 pagi itu biasanya suka ada yang masih ada yang gitar-gitar gitu yang nyanyi, tapi itu benar-benar sunyi banget gitu. Jam 3 melihat bapak-bapak di tempat yang dalam tanda kutip jauh ke tenda gitu. Di situ udah nggak berani melangkah lagi ke depan, padahal nggak kuat itu pengen pipis dari dalam tenda itu, dari pergi itu nggak kuat pengen pipis. Dia nggak ngomong, saya sapa juga nggak ngomong. Saya beraniin sapa, Pak lagi apa, kata saya. Nggak ngomong. Saya coba lebih sopan, Assalamualaikum Pak lagi apa. Dia nggak ngejawab salam saya juga. Otomatis kan di situ saya lebih tegang, lebih mikir siapa sih ini. Nah pas saya udah benar-benar udahlah pergi gitu mikirnya, ini bapak nggak bisa diajak komunikasi juga, mau bangunin kamu aja gitu, mau ngebangunin anak-anak yang lain, mau minta antar gitu pengen pipis. Pas udah ngebelakangin nih kepikiran gini, biasanya kalau di gunung kalau ada yang mistis kayak gitu nggak boleh dilihat lagi ke belakang. Penasaran gila sih ini. Baru juga mau lihat langsung suara terbang sambil ada yang ketawa gitu. Anjing. Tuh parah anjir. Dulu aing meringkak anjir. Bahasa Sunda nama. Meringkat aja. Lah
tanggung udahlah, ceritain semuanya lah. Ya udah. Nah di situ kan terbang sambil ada yang suara ketawa. Itu udah benar-benar berat, pengen ngelangkah, kaki pengen ngelangkah ke depan, pikiran tadinya pengen lihat ke belakang nih, kan udah nggak sinkron pikiran sama kaki. Di situ benar-benar diam doang, diam. Itu agak lama aja, saya itu diam gitu doang agak lama. Tapi dipikir-pikir lagi, kan itu bapak-bapak, kok ada suara terbang tapi cewek, Aneh kan? wah gitu. Tiba-tiba saya pas bisa ngelangkah, si bapak-bapak itu ada suara bapak-bapak itu, yang mikirnya saya bapak-bapak itu yang bilang gini, Mungkin pulang gitu, pulang Jang, kata dia itu, balik deh Jang, tong ningali, kalau bahasa Indonesia kan pulang lagi ke tenda, jangan lihat ke belakang gitu. Di situ langsung saya bisa ngelangkah. Pas sampai di depan tenda, mikir gini, kalau sampai saya lihat ke belakang, apa sih yang bakalan terjadi sama diri saya sendiri gitu. Apakah saya emang kayak yang lain gitu, ada yang kabar pendaki hilang gitu di gunung apa. Nah udah mikir kemana aja, jangan nggak bisa mikir positif gitu. Sampai nggak bisa tidur lagi nih. Pas lihat 3:30, nyoba keluar lagi, emang udah sepi gitu 3:30. Cuaca dingin banget di situ. Tapi melihat kalian ada yang pakai selimut, kok kuat gitu sampai bisa tidur gitu. pakai SB. Sana bawa SB sama bawa selimut. Soalnya kan gua Buat jaga-jaga gitu. iya buat jaga-jaga gitu. Takutnya ada yang hipo Nah gitu itu atau apa. maksudnya ada yang hipo kan gitu. Tapi pas lihat yang tidur itu semuanya kan gak benar gitu, gak beraturan. Ada yang kaki ke sini, kakinya ke sana, selimutnya benar-benar gak kepake. Tapi kok gak ada yang kedinginan satupun. Saya udah pakai selimut itu, tapi menggigil terus. Menggigil di situ. Keingat lagi yang bapak-bapak itu, keingat lagi suara itu. Tiba-tiba keingat lagi cerita yang si Jan, kan si kameramennya lihat yang gituan. Ya lihat yang apa? Jadi dulu kita kan ya gitu. Wah, lihat cewek kan? Enggak hitam gitu. Nah, itulah pokoknya pikiran itu udah kemana aja gitu, udah nggak disagara, pikiran itu udah mikirnya yang kemana gitu, udah benar-benar ke mistis gitu, ke horor. Tapi jiwa penasaran benar-benar kalau bahasa Sunda aing penasaran kene gitu, bukannya mau nantang tapi penasaran doang gitu. Siapa sih yang tadi itu, bapak-bapak yang tadi itu siapa, maksain nih keluar dibuka tenda, pergi ke tempat yang tadi nggak ada siapa-siapa. Pas di bawah, si bapak yang di atas gitu, yang ada orang di atas, ada laki-laki di atas bertiga, nanya gini, mau kemana katanya. Udah tenang nih, ada temen gitu, udah mikir udah tenang, ada temen. Kata saya mau buang air kecil gitu. Oh iya udah sok katanya. Udah buang air kecil, tapi saya sempat punten dulu gitu, takutnya ada yang kena air kencing saya atau apa. Pergi lagi ke atas, udah ngerasa aman gitu, udah pikiran udah tenang. Di situ udah jam 3:30, pikiran tenang, udah mulai menjelang pagi juga. Pas udah pikiran tenang, dilihat kok ada semangka di luar yang kita bawa. Padahal semangka kan di dalam tenda. Kalau kan aing tidur kan? Saya tidur. Itu beneran bertubi-tubi nih, saudara. Benar-benar dari pos 4 itu gara-gara lihat si nenek itu mungkin beneran bertubi-tubi, kayak yang diserang itu, kayak yang diteror gitu. Tapi semangka udah di luar. Saya masukin ke dalam, otomatis saya masukin ke dalam, tutup lagi, pengen tidur nggak bisa. Sampai menjelang pagi itu benar-benar nggak bisa. Mau ngobrol gitu, mau ngomong pas pulangnya, pas di puncak mau ngomong, pas udah nyampe rumah juga mau ngomong tadinya. Cuman yang saya takutin itu kalau ngomong itu nantinya kalau ada schedule lagi pergi naik lagi muncak lagi, kan yang lain nggak mau gitu. Iya gitu, takutnya punya pengalaman kayak trauma kayak saya pribadi gitu, nantinya trauma walaupun cuma dari cerita saya gitu. Nah saya pendam sampai hari ini, saya keluarin semuanya. Kenapa saya keluarin gitu, soalnya emang
emang harus diceritain harus juga. ceritain biar plong gitu. Buat jaga-jaga juga nanti kan kalau muncak lagi yang ke Sagara kita benar-benar dari awal pakai bismillah berdoa. Cuman pas masuk di hutannya gitu, pas masuk di gunungnya kita lupa buat permisi gitu, buat punten-punten, takutnya ada yang keganggu dengan sorak-sorai yang kita kita omongin di sana gitu, obrolan-obrolan kita yang dalam tanda kutip ada bahasa kasarnya. Nah takutnya kan sampai kealaman gitu lagi, jadi kalau udah ngomong gini kan otomatis nanti kita bisa saling mengingatkan gitu. Iya paham. Pagi-pagi itu kan yang lain udah lihat sunrise, nah kita kan lupa ngebawa kamera, HP pada mati, saya pergi sendiri bawa kamera nih, udah jadi tugas saya buat bawa kamera. Pas dibawa kamera, pas mau ke bawah gitu kan otomatis ngelewatin jalan yang malam. Nah, saya lihat si bapak itu lagi jongkok tapi ngebelakangin ke saya, bajunya serba hitam gitu. Kalau kita bilang mangsit gitu, setelan hitam lah. Baju yang panjang hitam, celana panjang hitam. Hati itu ngucapin terima kasih tapi nggak kayak yang saya suruh gitu. Jadi tiba-tiba spontan aja kayak yang Pak nuhun gitu, Pak makasih atas bantuan tadi pagi gitu, jam 3 tadi. Nah pas si bapak itu udah saya lihat lagi nggak ada, itu bener-bener udahlah gitu mikirnya. Saya pengennya ini kejadian terakhir, udah nggak perlu ada apa-apa lagi gitu, udahlah. Pengen semuanya normal sampai pulang. Kita otomatis kan singkat cerita kita foto-foto sunrise lah, selfie gitu sama anak-anak, kita makan semangka yang tadi pagi tiba-tiba ada di luar, kita belah. Kok rasanya hambar gua potong hambar anjing. Rasanya hambar. Kirain saya sendiri yang ngerasa itu semangka kok hambar gitu. Enak. Buah-buah yang lain juga hambar, kok bisa gitu. Nah setelah itu kan otomatis kita kemas nih, turun ke bawah gitu. Saya itu masih penasaran di pos 4 kok ada nenek-nenek gitu semalam. Pas di pos 4 kita nge-vlog sama Harmonic People. Ya, Harmonic People. Saya lihat terus tiap sudut di pos 4. Gua kan sempat di sana kan lagi ya ngevlog sama Harmonic People kan. Lu diam itu lihat ya, penasaran masih ada nggak. Pas mau pergi nggak sengaja nih kelihatan sama disebutnya sudut mata si nenek itu lagi berdiri di bawah pohon yang gede itu, yang dipakai ngupload kita TikTokan atau apa, kita joget-joget. Iya, joget-joget kita. Nah habis itu tapi alhamdulillahnya pas nyampe situ saya sempat punten-punten dulu, sempat permisi dulu, takutnya keganggu lagi gitu atau gimana. Nah habis itu kan udah ngeliat si nenek itu, kita benar-benar turun nih, benar-benar pulang gitu. Di perjalanan kan di mobil ada yang tidur lah, ada yang main HP. Kejanggalan terakhir itu pas di tikungan yang tajam itu, yang banyak kebun bambu. Saya lihat ayam yang benar-benar hitam, ayam cemani, kalau bisa dibilang kan ayam cemani. Tapi kok itu ayam hitam misah dari yang lain, dari rombongan ayam yang lain, ayam yang biasa gitu. Cuman kan setahu saya kalau ayam hitamnya cemani, benar-benar cemani, ayam cemani itu nggak sampai diabur gitu, nggak sampai dilepas kandang gitu. Soalnya kan ayam kayak gitu gampang buat dicuri. Biasanya kan dipakai buat hal-hal ritual gitu, sesajen. Nah itu ayam itu ada di antara pohon-pohon bambu yang gede yang pas dibelokan itu. Saya lihat sendiri. Pas dia lihat ke saya, jadi saya lihat. Di situ benar-benar udah ada lagi gitu, kok kejanggalan masih ada. Tapi alhamdulillah setelah lihat ayam itu kita nyampe ke rumah gitu. Sampai ke tujuan terakhir kita ya, itu rumah. Alhamdulillah kita nyampe rumah. Pas di pos 4 tuh emang gue ngerasain ya kayak gitu. Auranya beda ya. Auranya beda, dan gue lihat si plankton emang dia mukanya pucat. Tumben gitu. Tumben. Dia kan orangnya paling kuat kalau di bawah. Tapi kok dia di atas di pos 4 tuh
puncaknya tuh kelihatan banget jadi kayak yang capek gitu. kelihatan banget. Dan pas di puncak itu emang dulu gak pernah sama si Jan kan, sebelum naik sama kalian semua kan, gue dulu pernah sama si Jan. Nah, sama si Jan kan gue cerita horor gitu di atas. Gobloknya gue kan cerita horor di atas. Nah, kameramennya si Jan film tuh kan lihat di belakang tenda tuh yang hitam kayak gitu. Dia otomatis kan si kameramennya si Jan film itu langsung udah tutup. Kalau masuk tenda langsung si Jan langsung panik gitu, panik. Dan gua coba tenangin biar nggak ada ketakutan gitu. Udah tidur, bawa sleeping bag, lu masuk pelan-pelan tidurnya, dengerin headset pakai lagu gitu kan, dengerin lagu pakai headset gitu. Ya tidur udah di situ. Dan emang sih gue pas awal mau naik ke Segara itu udah janggalan gitu kan. Gue ngerasain gitu. Tapi lu bagus gitu pas di atas nggak ngobrol di atas. Jadi lu nyeritainnya pas di bawah. Jadi kita kan aman nggak apa. Jadi teman-teman nggak pada kebawa suasana takutan itu gitu. Ya alhamdulillah. Yang pas itu si bapak-bapak yang dulu pas mau kencing, dia naik ke atas itu keluar suara cewek gitu. Iya, yang ya intinya sih cewek malam gitu. Mungkin dia transgender gitu, mungkin dia Bisa jadi. Goblok ini. Nggak tahu lagi apa nganter ceweknya pipis. Bangsat. Tapi bener ya, pas sampai rumah Aing nggak bisa tidur lagi nih. Si nenek itu kebawa apa? Kimpiin gitu. Sampai tadi gue datang goblok di sini. Bangsat Ceko anjing nyimpen boneka ini. Goblok gue anjing. Parah. Udahlah, jadi gue mau nanya tuh, lu mau naik gunung lagi nggak? Mau. Ini sih bisa dibilang pengalaman yang ngebuka keberanian buat kedepannya. Kirain kan lu kapok gitu, gue ajak lanjut. lanjut. Bahkan kayak yang tertantang gitu kalau nge-record hal mistis gitu. Pas di gunung pengennya sampai ada gitu rekotannya. Biar kan nanti yang lain kan anak-anak itu nggak percaya atau apa, kan ada buktinya langsung di rekotan. Oke. Jadi pesan buat teman-teman yang nonton itu gimana sih? Jadi pesannya buat orang-orang yang mau mendaki ke gunung manapun gitu, mau siang itu mulainya, mau malam, kita harus tetap menjadi pendaki yang sopan gitu. Kita permisi dulu sama yang dalam tanda kutip penghuni di sana gitu. Kita kan mau cuman mau mendaki gunung gitu, mau bersilaturahmi lah, bisa dibilang bersilaturahmi juga dengan mereka, bisa dibilang mereka dengan pendaki lain bisa. Intinya sih kita harus sopan gitu, jangan sampai kayak kita gitu, kita pakai berdoa gitu, cuman pas sampai di hutan kita lupa buat permisi, takutnya ada yang keganggu ataupun apa. Nah kalau ada yang mendaki pas tengah malam mau ke puncak, dikurang-kurangin gitulah berisiknya, kan kita berisik banget nih pas mau ke puncak tengah malam, bener-bener berisik, cuman buat ngematiin suasana horor gitu. Itu bener-bener horor gitu. Cuman kita berusaha ngematiinnya kan dengan bercanda gitu. Cuman di sisi lain ternyata ada yang keganggu juga. Jadi pokoknya buat yang mau muncak harus sopan, harus hati-hati gitu. Buat yang ngelihat hal-hal mistis, kalau kuat ditanggung sendiri, tanggung aja dulu sendiri. Nanti habis turun baru ceritain, jangan langsung cerita di tempat. Takutnya ngerusak suasana semua, jadi kacau gitu. Takutnya jadi mistis semua, padahal nggak ada apa-apa gitu. Kita kita semua itu anak sebatasan gitu, naik jam 12, nyampe puncak jam 12. Jadi segitu. 12 jam. Jangan ikutin kita. Karena kita santai banget gitu naik. Karena sebatasan. Tidak untuk dicontoh. Pokoknya segini aja videonya. Next time kita cerita horor sama tim Jole yang lain gitu.
Yang paling penasaran aja si plankton tuh. Gimana tuh? Boleh. Nanti kita tanyain habis ini ya. Pokoknya segitu aja. See you next time di video selanjutnya.